tadi kan satu alasannya itu karena bisa ngalahin inflasi, tapi benefit apa lagi yang bisa didapatkan? Kita pasti punya tujuan keuangan, ya dong. Let's say gini deh, Gen Z entar lagi pada mau merit, believe me, entar lagi pada merit. Gen Z. Terus milenial pasti pengen berpikir untuk oke, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau ngasih pendidikan untuk anak, ya kan? Pasti berpikir untuk hal-hal tersebut. Gimana cara meraih hal-hal tersebut? Investasi. Investasi yang tepat adalah investasi yang menyesuaikan tujuan keuangan dan returnnya bisa, imbal hasilnya bisa mengalahkan inflasi. Itu baru yang namanya berinvestasi yang tepat. Berarti investasi itu lebih kayak konsep uang itu jatuhnya bekerja untuk kita gitu ya, Mas? Betul, dan juga jangan lupa bahwa sebenarnya ketika kita berinvestasi ada namanya the power of compounding interest. Wow, apa tuh, Mas? Itu adalah keajaiban dunia ke-8 di mana bunga atau imbal hasil yang kita taruh untuk diinvestasikan hari ini akan terus membulu. Jadi kalau misalkan snowball effect itu adalah compounding interest. Oke, berarti semakin dari yang kecil kita hold lah jangka panjang itu akan membesarkan bolanya. Itulah namanya compounding interest. Jadi semakin kita tahan lebih lama untuk tujuan investasi jangka panjang, justru imbal hasil akan lebih besar ke depannya. Seperti itu. Oke, berarti bisa aku simpulin kalau misalnya keuntungan berinvestasi itu selain untuk ngalahin inflasi, bisa dapat penghasilan tambahan gak sih? Sebenarnya bisa. Bisa ya? Bisa. Terus untuk mempersiapkan masa depan mungkin bisa kan? Oh, tentu bisa. Bisa ya? Karena kan gini, kita nggak usah ngomong terlalu jauh ketika masa depan. Oke, itu masa depan tuh 10 tahun. Let's say 5 tahun deh pasti butuh tiba-tiba yang beli rumah di daerah-daerah tertentu, ya kan? Pengen beli mobil di dealer-dealer mana, ya kan? Atau merek mana. Atau mau ngasih pendidikan buat anak yang sekolahnya aja sekarang udah lumayan mahal gitu kan. Nah itu dia makanya. Terus belum lagi pengen liburan, misalkan pengen ke Kanada, misalkan. Wow, amin. Misalkan mau ke Manchester, misalkan. Itu kan kita butuh dana tambahan dan otomatis kita harus berinvestasi di situ. Berarti dana tambahan, penghasilan tambahan, mengalahkan inflasi, mempersiapkan masa depan. Dana pensiun bisa nggak dengan investasi? Tentu bisa. Justru dengan kita mempersiapkan dana pensiun sendiri mungkin kita akan mencicil setiap bulan jauh lebih kecil daripada yang dipikirkan. Semakin kita telat untuk menginvestasikan uang kita untuk dana jangka panjang, semakin besar yang kita harus tabung setiap bulan. Seperti itu. Menarik banget. Nah, Mas, tadi kan kita udah bahas tadi keuntungan-keuntungan investasi. Teman-teman tergiur kan untuk berinvestasi? Yuk, mulai investasi. Nah, jenis-jenisnya, Mas.